Begini ya, jadi kalau mencari ilmu itu kan kalau dalam tradisi, sebenarnya itu nggak tradisi pesantren ya, tradisi Islam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau bicara tentang keterbatasan itu ya sebetulnya mesti ada keangkuhan. Misalnya hanya orang miskin kok ingin cari ilmu, misalnya mondok sampai Mekah atau sampai Amerika itu pasti terbatas. Jadi makanya kalau di ilmu tasawuf orang miskin itu tidak ada yang menjadikan miskin karena kamu tamak itu ingin. Jadi coba misalnya kita punya uang 1 juta per bulan mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000 kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok hanya 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar, tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar maka agak kesampaian. Jika kalau dalam ilmu tasawuf itu yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Ya yang menjadikan kamu miskin atau merasa terbatas itu ya keinginan kamu. Makanya pernah ada orang, saya berkali-kali cerita, pernah ada orang miskin tidak cantik lagi soal saya, saya ini doain supaya suami saya kaya. Terus saya bilang sudah ada usah, kata saya. Kenapa? Nanti kalau suami kamu kaya, pertama yang dievaluasi rumah ditata, kedua mobil ganti alat, ketiga kamu, karena sudah kaya gini kok istrinya jelek. Terus akhirnya udah Gus gak usah didoain kaya gitu. Karena pasti tadi lama-lama jadi target evaluasi. Setelah suami ini kayak yang dievaluasi pertama mungkin rumah, habis itu mobil, lama-lama apa coba? Nah makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu keterbatasan itu tidak ada. Keterbatasan dimulai dari ketamaan kita. Sebenarnya memang saya rasakan ya enggak ada. Makanya masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami nyuruh muridnya, ini ada uang 5, ya kalau sekarang mungkin 100.000 belikan daging 1 kilo. Pulang muridnya, wah ini tidak cukup, harganya 150. Ya terus kata gurunya arkhisuhu, ya bikin yang lebih murah. Ya tidak bisa, 100.000 aja nggak cukup, apalagi arkhisuhu bitarki. Ya sudah, kalau uang 100.000 nggak cukup ya kamu jangan ingin makan daging, selesai kan. Jadi ya kamu jangan ingin makan. Jadi hidup ini menjadi mahal itu karena ketamakan kita. Sebetulnya kalau orang mau belajar alim itu di Indonesia banyak orang alim. Tapi gara-gara dia merasa saya puas kalau belajar di Al-Azhar, saya puas kalau belajar di Ummul Qura, akhirnya dia tersiksa. Sama pondok lokal sudah tidak mau karena keangkuhannya, sama pondok yang di luar negeri nggak mampu karena keuangannya. Jadi jika masalah intelektualitas, dia di Amerika tidak kuat tapi sudah mencibir kampus yang ada di Indonesia. Jadi makanya kalau belajar ilmu pesantren itu nomor 1, karena barokahnya tasawuf itu orang bisa ngukur. Misalnya gini, ada cowok umumnya kan seneng cewek cantik, harusnya dia ngukur, kalau saya dapat orang cantik yang nilainya di atas saya berarti saya objek cibiran. Tapi kalau dapat yang sebawah saya yang subjek. Jadi ya keren lah, daripada dinyak mendingan ngenyek. Ya itu dia perhitungan, tapi kan lumayan, maksudnya daripada nuruti tamaknya tapi tidak kesampaian. Kalaupun kesampaian dia tidak posisi subjek tapi posisi apa? Objek. Daripada tangganan kiai top jadi penderek, mendingan yang di soter belakang jadi aktor kan. Jadi itu ada perhitungannya. Dan ilmu tasawuf itu mulai itu, makanya di pondok, di ilmu tasawuf itu nggak ada orang medit, yang ada itu orang tamak. Karena begini Pak Rektor, kalau dalam berpikir tasawuf itu, kamu sampai menghukumi orang lain kikir atau medit itu karena kamu punya keinginan. Coba kalau kamu enggak. Makanya saya itu sering sama ngandani orang-orang yang mengundang saya. Orang undang saya itu berjudi karena gara-gara ingin undang itu gampang kecewa kalau saya tidak bisa. Coba kalau dari awal gak ingin undang kan gak pernah kecewa. Kamu menghukumi teman kamu medit itu karena kamu ingin utang. Coba tidak pernah ingin utang kan gak pernah menghukumi itu medit. Jadi makanya kita pasal itu tidak pernah kritik medit, karena sebetulnya medit itu diawali dari orang berharap. Coba hubungan kamu dengan Pak Rektor ini baik-baik saja, tapi sekali kamu punya keinginan, Pak Rektor tolong masa ini dinaikin, masa jabatan saya gini-gini dok naikkan sedikit, terus gak diturutin, wah rektornya akhir ya. Makanya saya itu sering ngomongkan, saya ini kan sudah ngaji murah, ngaji gak usah biaya, ngaji gak usah diundang, supaya ini murah, sekali berkeinginan ini potensi kecewa.
Saya ini kan ya sibuk, urus anak, urus pondok. Tapi kalau orang undang nggak diturutin ya kecewa. Diturutin ngecewakan santri saya. Jadi makanya orang undang saya harus istighfar karena mesti salah. Orang mungkin salah, mesti salah. Saya sendiri juga istighfar. Karena kalau ada orang undang nggak bisa, saya juga merasa salah. Saya pernah didatangi undangan dari Kalimantan, gubernur sini jauh-jauh ke sini, saya mohon sekali gini-gini. Saya bilang, saya juga mohon sekali jangan maklumi saya. Ya sama-sama nggak bisa. Karena itu cara ilmu tasawuf itu kecewa itu dimulai dari keinginan. Makanya ilmu tasawuf yang dikritik itu tamak. Coba kalau ada orang kamu bilang sombong, kenapa? Banyak orang melitih di jalan, kamu udah bilang sombong. Tapi ketika Anda berkeinginan untuk dihormati, misalnya kamu tanya, terus bayangan kamu kalau tanya itu kan dijawab pakai tangan kanan. Orangnya naik motor ya turun dulu. Ternyata enggak. Tahu rumahnya Gus Bah, gak ngerti. Jawabnya pakai tangan. Wah, orang itu sombong sekali. Kenapa kamu sombong? Karena kamu punya keinginan. Tapi kalau nggak punya keinginan, bahwa orang itu kayak apa kan kamu tidak mendesak untuk menvonis sombong apa enggak. Makanya ilmu tasawuf itu ilmu yang ngelola kun murodan walatakun muridan. Sudahlah hidup itu jangan banyak karep, nanti banyak kecewa. Ya memang harus dilatih, ini kan ngaji NU ya, harus dilatih. Orang itu supaya gak kecewa, jangan banyak. Makanya saya sering bilang ke istri saya tuh bayangkan istri kalau saya datang dari Jogja, saya sampai sekarang ke Jogja tuh ya sering gitu. Bayangkan saya pulang tuh pokoknya istri saya masih hidup, masih sholat, masih Islam, itu udah gak pernah bayangkan datang, disambut, dibikinkan teh, mari kecewa. Jadi saya biasa datang tuh ya istri saya tidur, dia tidur, anak saya ini dan gitu aja. Karena sekali saya punya harapan mesti kecewa. Bayangkan perlakuan istri seperti ini gini. Jadi kalau orang kecewa itu karena khayalnya sendiri, karena harapannya sendiri. Nah itu yang nggak dipelajari di kampus. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang ngelola itu. Makanya saya bayangkan misalnya Universitas NU Jogja memperlakukan saya gini aja, ini sudah bagus. Nggak ada pernah harapan lebih, kecewa nanti. Jadi itu ilmu tasawuf. Jadi apa hidup itu dianggap selesai. Saya bayangkan nanti mati itu ya mati aja sudah. Bayangkan surga itu ya yang gampang-gampang saja. Nah masalahnya sekarang orang itu harapannya tinggi, fisiknya tidak cukup, keterbatasan ya. Makanya ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itu karena ada harapan tadi. Sebenarnya kalau tidak banyak harapan juga nggak ada keterbatasan. Tapi sekali ada harapan, banyak harapan pasti banyak kecewa. Itu kalau kamu minta jawaban saya khas pesantren. Kalau nggak khas pesantren malah enak. Gimana Gus kalau mau ngaji atau mau kuliah ada keterbatasan? Ya sana utang ke lembaga pinjaman malah ribet kan itu kan tidak rumus saja kan terus atau duha terus ben sugih. Malah agama juga sarana materi kan. Makanya saya jawab sarana tasawuf. Jadi keterbatasan itu, kecewa itu dimulai dari keinginan. Kamu sampai menghukumi orang lain sombong karena kamu ingin dihormati. Coba kalau kamu tidak ingin dihormati, kan banyak orang di jalan, di perapatan gitu, duduknya gini sambil rokok. Kamu tidak akan menghukumi itu sombong karena kamu tidak punya kepentingan. Tapi ada orang yang kelihatannya sopan, ketika kamu tanya terus dia jawabnya cuek atau jutek, oh, sombong betul orang itu. Kamu mulai menghukumi sombong karena apa? Punya keinginan yang tidak kesampaian. Makanya di ilmu tasawuf itu yang dikelola satu itu keinginan. Karena keinginan ini yang merusak segalanya ketika tidak kesampaian. Makanya saya termasuk kiai yang sebetulnya kalau boleh milih itu gak suka kenal banyak orang. Karena takutnya banyak keinginan terus banyak kecewa. Masyhur itu ada dua fatwa di kitab Minhajul Abidin. Ada seorang ulama berfatwa aksir min ma'rifatin nas. Kamu memperbanyak teman, karena kalau banyak teman itu banyak penopang gitu. Yang satu ulama berbilang aklil min ma'rifatin nas, kamu jangan banyak kenal orang. Dua orang ini debat. Tapi kalau tidak banyak kenal orang, tidak banyak relasi. Kalau tidak banyak relasi kita kalau ingin apa-apa repot. Terus kata ulama yang satu, wahal tungkiru ilaman ta'rifu, bukankah kamu akan kecewa hanya dengan orang yang kamu kenal? Kamu kan tidak bisa kecewa sama orang yang tidak kamu kenal. Jadi pertemanan itu ya juga harus siap kecewa, karena kamu pernah putus cinta sama orang yang tidak pernah kamu pacarin, kan tidak pernah.
Soalnya ada artis cumantik, wah saya putus cinta dengan dia, kan tidak bisa seperti itu, kenal saja enggak. Dan kamu tidak dulu ketika yang cantik ini pacaran sama orang lain, tapi pacar kamu seriting elek, apa lanang liya senyum cemburu, gara-gara apa coba? Kenal dan berpengaruh. Jadi, nah bayangkan kalau semua orang itu berharap sama presiden, ya tambah kecewa. Berharap sama menteri tambah kecewa, termasuk berharap sama kiai. Bayangkan kiai itu ya baik, kalau ada tamu ditemuin, kalau diundang yang mau. Ya, gara-gara bayangkan gitu terus dia gampang kecewa. Dia nggak mikir kalau kiai ya punya urusan itu nggak mikir dia. Dia pakai versinya sendiri. Ya sama seperti suami, bayangkan kalau dia datang istrinya bangun bikinkan teh. Padahal istrinya baru tidur 10 menit. Turun lagi 10 menit tangi mari sirah ngeluh ora dipikir. Kalau saya termasuk dia yang marah. Jadi normal. Saya tidak pernah bayangkan datang terus disambut istri. Saya bayangkan kalau dia baru tidur 10 menit saya buka untuk bikin teh kayak apa. Saya kalau tidur 10 menit itu ya bangun itu ngeluh gak enak. Ya sudah, bayangan saya datang istri saya masih hidup, sudah bagus. Sudah bagus. Dengar kabar masih sholat ya bagus lagi. Dengar kabar masih sujud ya bagus. Karena nanti ini terindah dia, terindah status istri kita karena pernah sholat, pernah sujud. Apa nanti di akhirat ada pertanyaan, kenangan terindah saya sama istri itu dibikinkan tidak ada. Jadi orang itu berpikir yang waras, tidak usah neko-neko. Makanya Sayyidina Utsman ketika dikepung orang-orang Khawarij, itu ketika ada acara sholat itu beliau makmum orang yang ngepung beliau. Orang itu tidak ikhlas. Orang yang mau niat buruk kok beliau makmum. Jawabannya lucu Sayyidina Utsman. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Sholat itu perilaku manusia terbaik. Maka ketika mereka sedang baik kamu ikut saja. Coba kalau semua orang Islam itu kayak kita. Sholat itu perilaku terbaik seorang mukmin. Istri kita sholat, anak kita sholat, santri kita sholat. Ya itu saja, ingat-ingat bahwa mereka punya perilaku terbaik dan itu alasan kita mau berteman dengan mereka. Tapi enggak, sholatnya sudah benar, wudunya sudah benar, hanya karena istri gak bikin teh kita marah. Berarti kita apa? Menghilangkan jejak terbaiknya, mengenang sesuatu yang tidak prinsip, yaitu tidak nyambut bikinkan teh. Betapa bodohnya kita. Jadi kata Sayyidina Utsman ketika orang Khawarij itu sholat, dia makmum, beliau makmum. Diprotes sama penggemar beliau, ini gimana engkau makmum sama orang yang nggak benar? Kata beliau, karena orang yang nggak benar ini sedang melakukan sesuatu terbaik, maka saya akan ikut. Makanya di sini pentingnya akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Shallu khalfa kullin barin wa fajirin. Mbok makmum itu fasik lah ke makmum tidak apa-apa, karena dia sedang baik. Ketika seorang fasik sholat, itu artinya apa? Sedang melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Makanya dalam tradisi pesantren itu ya sudah shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sudah lah makmum sama siapa saja, sholatnya saya sudah tidak usah bacaannya terbaik, pokoknya terbaik, perilakunya terbaik. Memangnya kamu mau nyeleksi siapa? Ada rektor misalnya, kesalahannya mungkin bacanya kurang baik. Yang bacanya baik kadang jeblok di fikihnya. Yang fikihnya sudah baik kadang jeblok di perilakunya. Kan orang tidak pernah sempurna. Misalnya kiai rata-rata fasik. Kadang-kadang ya rontok di utang. Ada yang nggak punya utang, kadang-kadang punya masalah sosial. Ya namanya orang kan enggak. Makanya Nabi pernah ngendikan shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kenapa itu? Karena perilaku manusia terbaik ya saat sholat itu. Makanya pentingnya sholat jamaah ya di situ. Makanya Sayyidina Utsman nyantek saja, beliau makmum orang yang mau menyakiti beliau. Ketika diprotes, sama siapa tadi itu ada di Bukhari itu ketika cerita Utsman dikepung. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas, fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Kamu juga harus berpikir begitu tentang istri kamu, meskipun dia salah dalam mengelola rumah tangga, salah dalam menjamu Anda pas makan. Kamu anggap itu sepele, ini mata ujungnya. Yang kamu ingat-ingat adalah istri saya punya perilaku terbaik dalam hidupnya, yaitu sholat. Kalau gitu kan jadi enteng. Kamu menganggap besar sesuatu yang menurut Allah besar. Yang paling besar dalam hidup manusia itu adalah sholat dan sujud. Dan istri kita sudah seperti itu, santri kita sudah seperti itu, tetangga kita. Tapi enggak, kita tahu-tahu pakai ukuran pribadi. Kita kecewa kalau sama tetangga, kalau udah urusan kita, kalau udah. Nah ini yang disebut dalam tasawuf hadzun nafsi, kita didikte oleh
hadun. Nah, kalau memiliki keinginannya ya orang itu kita katakan baik, kalau enggak ya kita kecil. Yang bayangkan kalau agama ini dibawa orang-orang seperti ini. Jangan-jangan kita masuk arai tamanit takoda ilaharu hawa, orang yang menuhankan hawa